Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 teman-teman ya, bulan Maret ya tahun 2025 di penutupan market. Dan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan super tank ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Yang telah memberikan like, yang nge-share teman-teman itu sangat luar biasa ya. Yang telah mendoakan juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga doakan teman-teman agar senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga. Oke teman-teman, ada beberapa emiten yang sudah saya watchlist teman-teman ya. Ada ini. Ada apa nih? Ada AGRS ya, ada AGRS, terus SMRA, Zebra ya, Zebra nih. Nah, biasa teman-teman kalau saya nge-watchlist seperti ini teman-teman, cuma ya, SMRA berarti kalau review berarti update. JBRA nyangkut gak bisa dijual kira-kira kapan FCA. Nah, kita tulis di sini kapan FCA gitu teman. Kapan FCA gitu kan. Ya, saya suka begini teman-teman ya. Jadi yang di watchlist ini adalah penjelmaan daripada komentar-komentar teman-teman yang perlu dipersingkat ini. Terus untuk dari Bapak Etoy ya, ini ada average mang saya sudah 30%, berarti sih kita tulis mang teman di sini ya, kita tulis mang nih. Minus 30%, minus gitu kan. Minus kapan average minus 30%. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya suka seperti ini teman, ditulis dulu teman-teman ya. Di bawah siapa nih? Oh, ini nanti kita bahas ya, agak panjang soalnya. Ada Zebra, terus ada JFFA, kapan bisa masuk ke jam masuk Bapak yang lagi mengupdate saya ini. Saat yang lain saya ambil semua. Oh iya iya iya. Oke, kita apa namanya? Kita tulis JPFA. Ini kapan masuk ya? Kapan masuk? Ya, apa namanya si JPL sudah selesai pengawalan deh teman-teman. Tapi nanti kita cek ya. Terus JPL termasuk saham yang masih uptrend, Ya betul masih uptrend teman-teman untuk JPL ya. Jadi sudah saya udah saya watchlist teman-teman ya. Ini dari Bro Mediari Fikri ya 6067. Apakah bisa ke PTRO nih PTRO ya? Apakah bisa ke 1000? Bisa kalau Pak PP jualan besar-besaran selama ada yang beli. Dan artian perusahaan kayak PT Kreasi Jasa Persada kemarin kembali serok saham PTRO berjuta lot. Jadi jebol 2000 agak susah kayaknya gitu kan. Oh betul teman-teman ya. Kalau masih diserok sama yang empunya ya cenderung agak sulit. Kecuali kalau biasanya teman-teman ya. Kalau yang saya tahu teman ketika buyback itu biasanya bukan buyback di atas teman-teman ya. Buyback itu ataupun dia mau nyerok lo pasti di bawah teman-teman. Jadi si bandar yang lain selain pada bandar emiten jualan terus ya, ada yang nerima retail tuh retail sudah tidak bisa nerima lagi gitu karena si sahamnya cenderung turun terus gitu kan. Akhirnya si emitennya bikinlah semacam pernyataan gitu media ataupun lapor ke BI-nya, saya mau buyback. Nah, seperti teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau buyback itu kalau istrinya di bawah teman-teman ya. Pada BBRI sekarang di buyback kenapa? Untuk mencegah tidak terlalu merosot. Akhirnya diumumkanlah itu, maka terjadilah kenaikan. Teman-teman. Jadi kadang-kadang dari beritanya aja memberikan kenyamanan juga gitu kepada investor juga. Oh ya, si pemilik aja mau nge-buyback lagi gitu kan. Udah mau beli lagi gitu kan, nggak mau ngejual gitu kan. Rata-rata yang bikin khawatir itu ketika sebuah emiten itu dijual oleh si pemiliknya. Berarti si pemilik sudah tidak sayang lagi sama emitennya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ada, kalau buyback itu kadang-kadang ada aksi korporasi untuk menyatakan oh ini sudah turun banget, saya lagi murah nih, valuasinya lagi murah, maka dibelilah teman-teman. Banyak berbondong-bondong beli lagi, akhirnya bisa dikerek naik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk Kici ya, lewat 2 tanda kenaikan. Oh, ini target berapa Kak untuk Kici ya? Kita cek Kici sini target berapa ya? Target. Udah gini doang target, kayak gini doang teman-teman ya. Target. Apalagi di atasnya ada nggak? Dari Bro Lukman Hakim ya. Saya nyangkut di Indo di harga 161, apa masih bisa kejemput atau saya cut loss aja? Membaca news tanggal 19 bulan 11 2024 di Mirai. Saham ini bisa naik ke 200. Apakah ini pom-pom?
teman-teman punya itu di Emirai ya. Nah, teman-teman kan kadang-kadang teman-teman ya yang merekomendasi saham juga ini bukan ajakan menjual dan membeli gitu kan. Nah, itu sebenarnya warning dari dia teman-teman kita supaya kita belajar teman. Kalau istilah rekomendasi dan dijelaskan mungkin teman-teman dapat ilmunya, tapi kalau tiba-tiba rekomendasi nih saham ini sama nih naik di sini, cut loss di sini. Nah, itu mungkin cara untuk mendapatkan sahamnya bagaimana gitu. Apakah melalui TA atau valuasi apa gitu teman-teman ya, ataupun nilai apanya gitu kan. Kenapa ke 200 gitu kan. Modal saya kan saya tidak pernah merekomendasikan sebuah emiten ya teman-teman ya. Cuman saya ngasih tahu kepada teman-teman yang punya emitennya, kadang-kadang itu dari teman-teman sendiri kan, emiten A, emiten B gitu kan. Oh ini penurunannya karena apa? Ini kenaikannya karena apa? Sekarang lagi apa? Mungkin saya bisa hanya standar itu aja teman-teman ya. Itu ya rata-rata teman-teman emiten yang saya bahas itu adalah emiten teman-teman yang sudah punya biasanya ya. Ataupun yang baru beli mungkin ya suka ada juga gitu kan, baru beli di sekian gitu kan. Kita bertukar pikiran di sini teman-teman. Kita tidak akan mengajak untuk menjual ataupun beli, tapi kita bertukar pikiran. Ini pendapat saya, nanti pendapat saya itu dikombinasi dengan teman-teman ya, pendapat teman-teman yang lain di rumah. Kalau perlu dipelajari lagi teman-teman ya. Kalau perlu, wah ini bukan begini nih, harusnya begini. Nah, jadi teman-teman punya pandangan tersendiri dari kedepannya. Oke teman-teman, kita catat dulu ya 161. Terus sorry sebentar ya. CL atau bagaimana? Dapat rekom. Gitu aja, dapat rekom gitu aja. Nah, gitu aja udah. Oke, teman-teman, saya kasih lapar dulu ya. Oh, belum, saya ini bisa sampai ke 200. Ada tulisannya sampai ke 200 gitu ya. Sorry. IMS gimana? Sampai supportnya seminggu yang lalu IMS. Kita cek nanti IMS ya. IMS sudah sampai dengan support katanya. Target penurunan kali teman-teman, bukan support ya. Target penurunan kali ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya. Kita akan bahas satu aja emiten Zebra dulu teman-teman ya. Karena saya sudah menyiapkan teman-teman Zebra ya. Oke teman-teman, untuk Zebra begini teman-teman, dia kan nanya ini kan kapan FCA ya. Nah, saya kan punya data untuk all investor itu begini teman-teman. Ketika FCA itu saham-saham 50 itu kendalanya itu dia tidak ada transaksi selama 3 bulan kurang dari 10 juta kurang dari 10.000 lot atau sekurang-kurangnya transaksi rata-rata selama 3 bulan harus 5 juta teman-teman. Itulah syaratnya agar masuk FCA. Apabila tidak salah satunya tidak termasuk teman-teman, contohnya yang jumlah terjualnya di atas 11.000 tapi yang duitnya 0,3 itu belum masuk juga teman-teman untuk yang tempat peraturan baru itu ya, yang di 50 itu. Tetapi kalau yang kalau sudah dua-duanya, contohnya 10.000 kurang dari 10.000 lot, transaksinya tuh kurang dari 0,5 teman, bisa sekitar 5 jutaan, itu sekitar 0,5an lah teman-teman, 0,5 miliar ya. Tinggal dibagi aja gampang teman-teman itu ya. Nah, ini untuk Zebra kita akan cek teman-teman, kita akan mundur 3 bulan ke belakang. Berarti bulan Maret, Februari, Januari ya. Januari tanggal 14 berarti ya. Ya, gitu ya. Segini kan? Januari, Februari 14, Maret 14 ya. Kurang lebih sinilah teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman untuk O-nya. Nah, ini masih ada 184.000 lot teman-teman ya. Kalau kita ngambil dari bulan Desember pun ini tanggal 14. Sayang banget 14-nya itu ya. Mati ya. 16 aja. Nah, kalau kita ngambil dari bulan Desember teman-teman, transaksinya 309.000 lot, artinya masih jauh teman-teman dari 10.000 lot. Artinya ini transaksi masih bagus teman-teman ya. Transaksi sekitar 1,8 miliar artinya masih oke teman-teman ya. Kecuali kalau sudah dibagikan sekitar sekitar 3 bulanan gini aja teman-teman. Cuma 500.000, 123 500 ya dibagi dengan 90 hari ya.
harian kan. Nah, harus minimal lebih dari 0,5 miliar teman-teman, sekitar 5 jutaan ini kan. Ini sekitar 5 jutaan kan, 5 juta 500 berarti minimal transaksi itu harus 0,5 teman-teman ya. Nah, di sini minimal transaksi harus 0,5 baru tidak akan kena FCA. Ini pun selama dari bulan Desember sampai ke Maret berarti kan sekitar 3 bulanan belum istilahnya masih memenuhi aja teman-teman. 1,8 itu masih besar teman-teman ya. Nah, kalau kita kurangin dari bulan Januari aja teman, tanggal 14 masih 184,5 teman-teman. Artinya ini masih banyak teman-teman lotnya, tidak sampai di bawah 10.000 dan transaksinya juga masih 0,9, artinya masih di atas 0,5. Jangan sampai dia di bawah 0,5 teman, 0,4, 0,3 mungkin itu akan menjadi bahan evaluasi untuk di FCA kan ya. Kalau sekarang masih posisi aman teman-teman, secara secara transaksi masih posisi aman ya. Nah teman-teman, untuk Zebra ini ternyata dia Smart Money sudah mulai masuk, cuman tidak kuat teman-teman. Biasanya dia kalau mau naik suka dibuka keran dulu teman-teman, apakah dinaikin ke 51 dulu gitu teman-teman ya, ataupun dia sengaja istilahnya dibuka dulu teman-teman 1 hari atau 2 hari. Nah, ini tahanan sebesar 133.000 lot teman, cenderung kecil teman-teman tahanannya, tidak terlalu besar teman-teman, apalagi dibanding 51 sampai ke 55-nya masih standar. Apabila 51-53-nya sudah mulai dipenuhin sama 2.000 3 kali lipat biasa teman-teman ya. Nah, itu pertanda akan di-up biasa teman-teman. Yang penting teman-teman nanti lihatin aja 51 sampai 55-nya apakah beda dari biasanya, itu pertanda akan di-up biasa teman-teman ya. Nah, untuk Zebra ini dalam posisi dia itu ada pengambilan dari Poren, teman perhatikan ya. Poren ngambil, maaf, salah lagi saya. Ada pengambilan daripada bandar lokal, teman-teman ya. Di sini sekitar 7.000-an ya, 7.000 lot. Ini pertanda baik, teman. Si bandar lokal sudah mulai ngambil. Poren bagaimana? Poren semenjak ngambil, semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 24 Desember sudah ngambil, terus selanjutnya dia tidak melakukan aksi apapun ya. Terakhir dia ngebuang cuma 1 juta doang. Selebihnya dia bablas. Nah, dalam perjalanannya dari mulai bulan Februari ternyata ini Smart Money sudah mulai masuk, teman-teman ya. Sudah mulai masuk dikit-dikit, cuman belum terlalu sering. Bahkan dia menyetop diri ya waktu dari dari tanggal 11 sampai tanggal sekarang nih 14, dia menyetop diri untuk pembelian. Nah, kalau teman perhatikan biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk bagus, teman-temannya sudah mulai sering gitu ya. Dan beberapa hari, mungkin 3 sampai 4 hari dia melakukan ya aksi yang bagus. Nah, besok ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai targetnya ke angka 73 gitu ya. Nah, sementara ini kalau teman-teman perhatikan ya. Kita cek bulan Maret aja deh. Februari ini, Bro. Nah, bulan Maret selama 3 hari ini XC PD teman-teman masih melakukan pembelian, tapi jumlah lotnya tidak terlalu besar teman-teman. Aja transaksinya kurang bagus lah teman-teman ya, transaksi kurang bagus. Nah, ini juga kalau kita istilahnya kan belum update ya. Belum update teman-teman ya, jadi kita akan lihat untuk nanti tanggal 14 ya. Nah, ini belum update teman-teman ya. Biasanya tanggal sekitar jam 16-an ya, atau enggak di setengah 6 lah teman, setengah 6 sore baru bisa kelihatan update-annya. Nah, sebetulnya teman-teman ya, untuk Zebra mungkin untuk FCA-nya masih agak jauh dikit karena transaksi juga masih di atas 0,5 selama 3 bulan, ataupun transaksinya masih di atas 10.000 ya. Ini transaksi sekitar 184.000 lot ya teman-teman. Jadi masih posisi aman, tidak kena FCA teman-teman ya. Oke teman-teman, ini harga wajarnya juga masih negatif, artinya kita lihat deh ini harga sudah mulai ada perubahan nggak? Ini baru kuartal 3 doang teman-teman ya. Kuartal 4-nya bagus nggak? Nah, kuartal 4-nya belum keluar, masih negatif. Nah, mudah-mudahan ini positif teman. Tapi biasanya kalau yang emiten yang negatif ya harusnya malah di sini tidak melakukan transaksi teman-teman ya, si Poren ya. Biasanya kalau si emiten itu mendapatkan LK baik teman-teman ya, melebihi daripada biasanya Poren sudah duluan tuh, sekitar 1 bulan atau enggak 2 minggu lah minimal. Si Poren sudah mulai ngambil biasanya. Pas keluar LK-nya langsung mereka jualan karena diburu teman-teman biasa. Itulah yang dimanfaatkan oleh seorang Poren. Karena si Badar Poren itu punya yang namanya informasi A1 teman-teman ya. Bukan hanya informasi, bahkan dia prediksinya aja sudah luar biasa gitu teman-teman untuk Poren itu ya. Makanya si Poren itu kalau ada LK yang bagus teman-teman, untuk keluarnya biasanya dia sudah mulai ngambil duluan teman-teman. Ngambil duluan.
Sementara itu emiten sahamnya lagi turun, pas LK-nya keluar malam-malam atau sore-sore besoknya boom. Nah, sengaja saya masih poin dia biar valuasinya di agak murah dikit, dia jualan agak tinggi dikit, tidak terlalu tinggi biasanya teman-teman, tapi dia berhasil jual dengan baik. Nah, itulah ciri khas dari seorang poren teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk JBRA teman-teman ya. Mungkin satu emiten aja yang saya bahas ya. Apa yang lain lagi? Ini aja deh, saya bahas JPFA deh ya. JPFA ya, kapan masuk ya? Sebenarnya JPFA ini sudah apa namanya? Sudah selesai pengawalannya teman-teman. Tapi untuk apa nih? Target tercapai pengawalan sudah selesai teman. Jadi artinya teman-teman saya bilang silakan ikutin MA 10-nya. Kalau MA 10-nya istilahnya mau ke atas ya silakan aja ke atas. Dan sebagai apa namanya kita cek di sini teman-teman ya. Dia posisinya di mana? Nah, teman-teman harus tahu posisi ya. Karena target saya sudah selesai, kita ini sebagai informasi aja teman-teman ya. Tunggu sebentar ya, kita bikin settingan dulu. Nah teman-teman kalau sekarang masuk mungkin untuk satu tahunan sekarang dalam posisi sudah mahal banget teman-teman. Artinya teman-teman beli di harga mahal. 3 tahunan kita lihat posisi juga masih di posisi mahal banget ya. Ya teman-teman dalam posisi mahal sekarang. Nah sekarang kalau 5 tahunan masih ada sedikit lagi ya target ke angka 2.300. Kalau lihat 10 tahunan teman-teman masih ada peluang bisa menaik ke angka berapa nih? Ke angka 3.000. Cuma sekarang posisinya sudah di atas harga standarnya atau di harga tengahnya. Artinya teman-teman beli sekarang itu posisi mahal. Jadi teman-teman tinggal ya, namanya melakukan planning ya. Teman-teman mau melakukan apa? Kalau saya kan kemarin di sini sudah saya bilang ya udahlah di sini belum terlalu apa istilahnya di sini harga berapa nih? 2090 ya. Di 2090 nah masih di area sinilah teman-teman yang tidak terlalu jauh ya. Saya bilang udah saya selesai sampai sini ada pengawalan selanjutnya silahkan istilahnya silahkan teman-teman melakukan yang namanya ikutin EMA 10-nya. Kalau EMA 10 sudah mulai ke bawah ya silahkan jualan, kalau masih ke atas ya silahkan tahan gitu teman-teman ya. Nah, catatan dari saya kan ini juga teman-teman si JPFA ini pusatnya ya yang di Singapura itu sudah privat ya. Istilahnya sudah mau ditarik di bursa, tidak mau gabung lagi di bursa ya. Dia sudah mulai istilahnya udahlah saya mau cabut aja dari bursa, mau saya ambil semuanya saham-sahamnya akan saya beli gitu kan. Apakah ini berdampak? Ya dampaknya bagus teman-teman, ini ternyata bagus dampaknya teman-teman ya. Dia cenderung di up teman-teman, cenderung di up, MA sudah menuju ke atas. Nah ini si bandar lokal dan bandar polen cenderung sudah beli dengan akumulasi yang sangat baik teman-teman ya. Nah mungkin menjadi kalau teman-teman mau kapan masuk, nanya kapan masuknya. Kalau saya sendiri ini sudah mulai di harga wajarnya, artinya di teman-teman dijual beli di harga agak mahal dikit ya, lepas daripada harga tengahnya. Tapi kalau teman-teman seorang bandarmologi ya ini sudah masuk teman-teman ya. Baik bandarmologi poren ataupun poren yang bawah ya, poren yang bawah ataupun poren teman-teman yang bandar lokal yang atas. Kalau teman-teman juga ikutin strategi MA-nya, mungkin kemarin pas Golden Cross sudah beli teman-teman ya. Ini sudah mulai beli ya, mungkin ada koreksi-koreksi sebentar juga teman-teman sudah nambah muatan lagi. Tergantung teman-teman tuh ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk posisi sekarang itu dalam posisi harganya sudah lewat di harga tengahnya, artinya sudah mulai mahal teman-teman ya. Nah, tapi tidak terlalu mahal banget gitu kan. Kalau mahal banget kan di sini nih. Nah, kalau dari saya bagaimana? Target dari saya sudah selesai ya. Ingat, target saya sudah selesai, pengawalan sudah sampai di sini aja. Artinya teman-teman saya ke sana tidak akan mengawal lagi gitu ya. Untuk saat ini saya nyatakan tidak mengawal lagi ya. Nanti dikasih taunya, weh katanya tidak mau ngawal lagi. Lah dikasih tahu gitu ya. Nggak konsisten dong kalau begitu. Enggak teman-teman ya. Tetap nanti ketika penurunan baru kita akan bahas lagi. Kalau sekarang masih silakan aja, soal lagi nanya kan lagi update. Ya saya itu si malakama teman-teman ya. Berarti video yang saya bagikan itu tidak tergapai oleh semuanya. Mungkin ada yang subscribe baru gitu teman-teman ya. Nah ini sebagai kasih tahu aja bahwa target sudah selesai teman-teman untuk JPFA. Jadi harusnya saya sudah tidak membahas lagi karena ada yang nanyain lagi ya, mungkin video saya itu belum ditonton lah sama teman-teman ya. Silakan aja teman-teman untuk menonton video saya tanggal 10.02.2024 di channel saya. Mungkin situ sudah saya jelaskan. JPFA pengawalan selesai itu teman. Pasti judulnya seperti itu ya.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu informasinya. Ini sebagai informasi aja ya. Ini sebagai informasi aja buat teman-teman yang mau masuk ke JPFA. Oke? Sekian dan terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi teman-teman ke MTN teman-teman berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan kalau ada yang perlu dimasukkan, masukkan. Ada pemasukan. Mungkin ada yang kritik atau saran seperti halnya waktu saya bikin PTRO tuh teman kita ya sudah mulai memberikan saran ataupun pandangannya itu luar biasa teman-teman ya. Karena butuh seperti itu biar nanti teman-teman yang lain juga punya yang namanya pandangan tersendiri. Jangan sampai pendapat kita itu terbungkam gitu dengan takut gini. Nggak apa-apa teman-teman kalau pendapat itu kan dilindungi sama undang-undang, bebas-bebas aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.